Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Maldini, NPM 19477111006, Prodi Pendidikan Olahraga, mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Yang pertama, pendahuluan. Pembelajaran merupakan suatu upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar. Dalam proses pembelajaran jasmani terdapat berbagai metode-metode pembelajaran guna meningkatkan keterampilan khususnya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu sistem penyampaian layanan yang bersifat menyeluruh atau komprehensif dan dirancang untuk mengetahui, menemukan, dan memecahkan masalah dalam ranah psikomotor. Hampir semua jenis ketentuan anak luar biasa memiliki masalah dalam ranah psikomotor. Masalah psikomotor sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan sensomotorik, keterbatasan dalam kemampuan belajar. Sebagai anak luar biasa bermasalah dalam interaksi sosial dan tingkah laku. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa peranan pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK sangat besar dan akan mampu mengembangkan, mengoreksi kelainan dan keterbatasan tersebut. Ciri-ciri program pembelajaran penjas adaptif. 1. Program pengajaran penjas adaptif disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kelainan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang berkelainan berpartisipasi dengan aman, sukses, dan memperoleh kepuasan. Misalnya, bagi siswa yang memakai kursi roda satu tim dengan yang normal dan bermain basket, ia akan dapat berpartisipasi dengan sukses dalam kegiatan tersebut bila aturan yang dikenakan kepada siswa yang berkursi roda dimodifikasi. Demikian dengan olahraga lainnya. Oleh karena itu, pendidikan jasmani adaptif akan dapat membantu dan menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya. Yang kedua, program pembelajaran jasmani adaptif harus dapat membantu dan mengoreksi kelainan yang disandang oleh siswa. Kelainan pada anak luar biasa bisa terjadi pada kelainan fungsi postur, sikap tubuh, dan pada mekanika tubuh. Untuk itu, program pembelajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi yang memperburuk keadaannya. 3. Program pengajaran penjas adaptif harus dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani individu atau ABK. Untuk itu, pendidikan jasmani adaptif mengacu pada tata besar. Dengan demikian, tingkat perkembangan ABK akan dapat mendekati tingkat kemampuan teman sebayanya. Apabila program pendidikan jasmani adaptif dapat mewujudkan hal tersebut di atas, maka pendidikan jasmani adaptif dapat membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan siswa memiliki harga diri. Tujuan pendidikan jasmani adaptif untuk menolong siswa mengkoreksi kondisi yang dapat diperbaiki, untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi apapun yang memperburuk keadaannya melalui penjas tertentu, untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi, untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan mentalnya, untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri, untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik, untuk menolong siswa memahami dan menghargai macam olahraga yang dapat diminatinya sebagai penonton. Berikutnya, ciri-ciri program pengajaran penjas adaptif. Program pengajaran penjas adaptif harus dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani individu atau ABK. Untuk itu, pendidikan jasmani adaptif mengacu pada suatu program kesegaran jasmani yang progres, selalu berkembang, dan atau latihan atau tata besar. Apabila program pendidikan jasmani adaptif dapat mewujudkan hal tersebut di atas, maka pendidikan jasmani adaptif dapat membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan siswa memiliki harga diri. Perasaan ini akan dapat membawa siswa berperilaku dan bersikap sebagai subjek bukan sebagai objek di lingkungannya.
Bila dilihat masalah dari kelainannya, jenis ABK dikelompokkan menjadi: 1. ABK yang memiliki masalah dalam sensoris. Yang kedua, ABK memiliki masalah dalam gerakan dan motoriknya. Ketiga, ABK yang memiliki masalah dalam belajar. Keempat, ABK yang memiliki masalah dalam tingkah laku. Yang kelima, berdasarkan masalah pada slide sebelumnya yang disandang dan karakteristik setiap jenis ABK, maka menentukan adanya penyesuaian dan modifikasi dalam pengajaran pendidikan jasmani bagi ABK. Penyesuaian dan modifikasi dari pengajaran penjas bagi ABK dapat terjadi pada: 1. Modifikasi aturan main dari aktivitas pendidikan jasmani. 2. Modifikasi keterampilan dan tekniknya. 3. Modifikasi teknik mengajarnya. 4. Modifikasi lingkungannya termasuk ruang, fasilitas, dan peralatannya. Yang berikutnya adalah teknik pembelajaran penjas adaptif. 1. Teknik memodifikasi pembelajaran. 2. Penggunaan bahasa. 3. Membuat konsep yang konkret. 4. Membuat urutan tugas. 5. Ketersediaan waktu belajar. 6. Pendekatan atau multisensori. 7. Teknik memodifikasi lingkungan belajar. 8. Memodifikasi fasilitas dan peralatan. 9. Memanfaatkan ruang secara maksimal. Menghindari gangguan dan pemusatan konsentrasi. Dan berikutnya melaksanakan pengajaran individu. Yang berikutnya adalah metode pembelajaran penjas adaptif. Metode bagian dan metode keseluruhan. Dalam metode ini bisa kita lakukan apabila struktur gerak cukup kompleks, sehingga diperkirakan dengan mempelajari bagian demi bagian agar mendapat hasil yang optimal. Berikutnya metode kombinasi bagian keseluruhan. Kombinasi keseluruhan umumnya memberikan kemudahan dan keuntungan bagi siswa yang cacat atau ABK. Yang berikutnya penyampaian, penjelasan, dan peragaan. Metode ini sudah lazim dilakukan dalam proses pembelajaran penjas. Namun faktor penting dalam penerapannya adalah penekanan pada kombinasi penjelasan yang dilakukan dengan peragaan atau demonstrasi tugas gerak yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.